wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Afifah, NIM 211974, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baiklah, video kali ini adalah salah satu tugas terstruktur pada mata kuliah PPL tahun 2022. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, bab kedua dengan judul Kekuasaan dan Rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Basmalah. Semoga dengan diawali dengan berdoa tadi, lancarlah pelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Coba dilihat kiri kanannya, apakah ada dari semuanya yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ari, Habib, Rizi. Kemana mereka? Sakit. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali mengikuti pelajaran bersama kita di sekolah ini. Amin amin ya. Nah, sudah nyaman tempat duduknya? Sudah. Bisa kita berkomitmen pada hari ini? Bisa. Silahkan kita sama-sama dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nanti akan ada tugas untuk Ananda membuat peta konsep atau mind mapping. Mind mapping tugasnya itu pribadi. Bisa dimengerti? Bisa. Tugasnya tidak per kelompok lagi. Tugasnya per individu. Nilainya per individu. Bisa dipahami? Bisa. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita masih membahas bab 2 tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Yang mana tujuan pembelajarannya yang akan kita capai, peserta didik mampu membandingkan isi kandungan Quran Surat Asyam ayat 1-10, Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari tentang rahmat Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam ketiga dalil tersebut. Dan nanti yang akan kita buat materi ketiga dalil tersebut, peta konsepnya, dan dikumpulkan juga hari ini. Silahkan anak-anak ibu bersekreatif mungkin membuatnya, boleh dengan gambar, boleh dengan warna-warna atau sebagainya, agar bisa ibu nampak keterampilan apa saja yang anak-anak ibu punya. Bisa dipahami? Bisa. Yuk kita ulang lagi materi kita minggu lalu. Kita membahas surat Asyam ayat 1-10. Siapa yang masih ingat pengertian dari wasyamsi wa duhaha? Yang mau menjawab silahkan acungkan tangan. Fikra, ya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Betul? Betul. Yang kedua pertanyaannya, Allah itu menciptakan adanya langit dan bumi, adanya bulan, adanya jiwa manusia. Dan Allah mengilhamkan ada dua jalan, kejahatan dan ketakwaan. Apa redaksi ayatnya? Ayo, siapa yang tahu? Main. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia
langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu dalam bahasa Arabnya apa? Ayo, siapa? Regina. Ulul albab. Pintar. Yuk, kasih aplaus untuk teman-teman yang sudah menjawab. Masih semangat? Masih? Karena cuacanya dingin, mari kita hangatkan terlebih dahulu. Yuk, sama-sama berdiri. Ya, aku bilang gajah. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Besar. Gajah, kalau ibu bilang gajah, tangannya seperti ini, kecil, besar. Yaitu kebalikan dari yang sebenarnya. Kalau ibu bilang semut, jawabannya kecil. Bisa? Gerakannya itu ya, ibu praktekkan seperti ini. Misalkan ibu bilang gajah kecil, kalau ibu besar, itu aja salah ya. Ulang, gajah kata ibu besar, semut kecil. Bisa? Kami praktekkan. Siapa yang salah ada hukuman. Gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah besar, gajah besar, semut kecil. Nah, kasih aplaus untuk kita. Yang pertama ada surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua yang ketiga ada siapa yang hafal hadis tentang rahmat Allah. Nah, yuk kita ulang sama-sama. An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Inna Allah Lamma Qadal khalqa Kataba Indahu Fawqa arsyihi Inna rahmati Sabaqat ghadabi. Apa arti inna rahmati sabaqat ghadabi? Sesungguhnya rahmatku lebih dekat mengalahkan kemurahanku. Dan diulang-ulang pelajarannya di rumah, jangan sampai lupa. Nah, dengan adanya kita tahu apa dalilnya, kita tahu melihat alam semesta bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Kenapa bisa adanya malam? Kenapa adanya matahari? Kenapa adanya bulan yang mengiringi matahari? Semua itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Ada manusia yang menciptakan manusia? Ibu kasih contoh. Kursi ini dan meja, siapa yang menciptakan? Manusia. Samakah bentuk kita sama meja? Tidak mungkin bentuk kita sama seperti meja dan kursi. Ya, contoh si Fitri. Seperti meja ada 4 kaki. Ya, ada kakinya. Kan tidak mungkin. Berarti Allah itu punya kekuasaan yang berbeda dengan makhluknya. Bisa dipahami? Nah, sekarang mari kita lihat dari ketiga dalil ini apa hubungan dari surat Asy-Syams, Ali Imran, dan hadis yang akan anak-anak ibu tuangkan di dalam peta konsep. Dan silahkan dibuat sekreatif mungkin. Peta konsepnya itu ibu bagikan ke semuanya. Yaitu
dalam surat Asyam, surat Ali Imran, dan hadis. Bisa dipahami instruksinya? Bisa? Bisa? Nah, silakan keluarkan alat tulisnya. Yang tidak paham tadi? Bapak, ya. Jadi yang dibuat itu, buat saja di dalam itu contoh surat Asyam. Surat Asyam ayat 1 sampai 10. Membuat awan-awan atau gambar pohon. Kayak itu mah. Kayak pohon-pohon itu boleh. Apa materi yang kita pelajari itu hubungannya? Nah, contoh yang pertama hubungan surat Asyam dengan Ali Imran. Sama-sama menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua, adanya penciptaan langit dan bumi. Nah, itu isinya. Seperti kalau hadis bikin di sana rahmat Allah. Ya, tentang rahmat Allah. Tentang kekuasaan Allah kan ada penciptaan makhluk. Berarti itu kekuasaan Allah. Iya, berarti ada hubungannya kan? Kalau nggak ada ya nggak usah dibuat. Sudah, silakan bekerja. Waktu kita sedikit. Nah, ibu kasih waktu sampai jam 12:10 saja. Nah, tidak lama-lama. Ya.
Ayo Arista. Arista bilik lo dah. Cepat Arista. Beko di mani-mani. Dah, perhatikan yang lain. Dengarkan hasil karya dari teman-temannya. Apa yang dibuat sama teman-teman kita. Berhenti menulis. Dah. Semua mata tertuju ke depan. Tidak ada yang berunduk menulis tulis. Dah. Silakan Mei. Bacakan apa yang ditulis. Lanjut. Lanjut. Ada. Ya, yang kasih aplaus untuk teman-temannya yang sudah capek. Dan dalilnya bervariasi kan? Ada yang membuat tentang surat Ali Imran, ada yang membuat ketiga-tiganya, hubungan dalilnya, ada yang satu. Itu tidak apa-apa. Dengan begitu ibu tahu bagaimana proses anak-anak ibu di dalam pembelajaran. Nah, silakan bagi yang belum selesai, nanti silakan dipercantik di rumah. Kalau sudah baru dikumpulkan kepada ibu. Bisa dipahami? Nah, ayo silakan berhenti menulis. Sekarang akan kita simpulkan materi kita pada hari ini. Nah, di sini ada hubungan fenomena sosial dan alam dengan surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10, Ali Imran ayat 190 dan hadis tentang rahmat Allah. Yang lain berhenti menulis. Dengarkan Ibu. Nah, yang pertama hubungannya tentang rahmat Allah. Segala yang terjadi dan diterima oleh manusia merupakan rahmat Allah. Yang kedua, fenomena sosial dan alam. Fenomena sosial dan alam terjadi karena sebab amal dan perbuatan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga, adanya peringatan. Fenomena terjadi sebagai bentuk peringatan agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan gemar melakukan kebaikan. Yang keempat, kuasa Allah. Fenomena alam sebagai wujud dari kuasa Allah. Nah, inilah fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan adanya kekuasaan Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan hari ini? Ya, siapa yang bisa bantu Ibu? Bisa? Ya, maju. Harga. Ayo, bacakan saja apa yang dipahami tentang kekuasaan Allah. Yuk, siapa? Regina. Hai. Ayo, bacakan saja yang dipahami. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ya, di sana saja boleh, di tempat duduknya boleh. Ayo, cepat berani. Dengarkan temannya berbicara. Berdiri, Mai. Berdiri. Nah, ayo, bacakan. Ya.
kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, adanya pergantian malam dan siang, adanya penciptaan bulan, matahari, jiwa manusia, serta alam semesta. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena sebab dan kuasanya Allah. Sampai di sini paham? Paham. Dah. Sampai di sini materi kita pada bab 2. Silakan diulang-ulangi materi kita karena minggu depan akan ada ujian. Dah. Silakan diulangi materinya, hafal ketiga dalil tersebut. Dan perhatikan Ibu, selesaikan tugas yang tadi. Kalau sudah, silakan dikumpulkan kepada Ibu. Sudah Bu. Bisa dipahami? Minggu depan dikumpulkan. Bisa? Sudah. Silakan simpan bukunya. Sudah.